musik itu bisa anchor tuh kayak kejangkar ya, bisa dijangkar secara otomatis. Misalnya begini, waktu istri sedang lagi hamil anak ketiga, waktu itu kan lagi masa COVID di awal-awal ya, Maret, April, Mei 2020 itu kan awal-awal yang situasi kota itu sepi ya kan. Bener. Nah, kita tuh nyari rumah sakit tuh nggak mudah. Karena hampir rumah sakit itu hanya menerima yang mendampingi satu orang saja gitu loh. Sementara kita ada anak-anak nih, yang kebetulan ibu, ya orang tua nggak bisa datang. Nah, kita jadi kepikiran, di mana nih mereka gitu. Nah, setiap kali kita rutin periksa itu kan jalanan sepi, tapi kita tetap harus kontrol ya kan. Nah, ada satu syair dari Sami Yusuf ya, yang Asmaul Husna kalau saya tidak keliru ya. Iya, Asma Allah ya. Asma Allah, maaf ya. Mungkin nanti break kita puterin ya. Puterin nanti. Supaya sahabat MG bisa tahu. Jadi Asma Allah betul. Nah, itu begitu dalam perjalanan menemani ke rumah sakit dari rumah dan lain-lain, itu kan sering didengar lagu itu ya. Sering didengar lagu itu sering. Dan itu memang saya sengaja juga memilih lagu itu setiap kali istri yang sedang hamil ya, tinggal menunggu masa-masa apel tadi, biar dengerin gitu, biar dengerin syair-syair yang baik tadi itu. Dan ternyata benar Kak Riza ya, dan sahabat MK. Pada saat setelah melahirkan, ya kan, dan kita kontrol ya, setelah bayi kan biasa ya, seminggu 2 minggu kita kontrol. Dan ketika syair itu diputar lagi, itu memorinya langsung balik lagi ke waktu hamil dulu. Dan ini lagu yang waktu nemenin saya, dia sampai merinding itu. Ini lagu yang nemenin saya lagi dalam keadaan hamil berat, situasi nggak mudah, nyari rumah sakit nggak gampang. Jadi dan sampai sekarang, ketika lagu ya sampai sekarang, ketika itu kayak jadi ke anchor, kayak ke titik gitu loh ya. Orang bilang tuh kayak ke titik. Ketika itu dipancing, dia balik lagi ke masa itu gitu. Berarti ini musiknya bisa mengembalikan kenangan kita ya? Iya. Makanya ketika kita punya kenangan musik yang positif, itu tuh kuat sekali dampaknya. Nah, makanya milih syair itu juga, sahabat MD, pandai-pandai lah milih syair, pandai-pandai. Jawab, saya tidak melarang mendengar lagu galau ya, silakan aja lah, itu nggak mungkin terelakkan gitu ya. Kita buka YouTube pastilah ya promonya di radio, nggak apa-apa dengerin aja. Tapi setelah itu ya harus diimbangi segera dengan musik positif. Iya benar. Jadi harus diimbangi, iya. Harus diimbangi dengan syair-syair yang positif. Yang bisa membangun semangat lagi begitu ya. Ini kisah ya, nyata ya. Jadi sahabat saya ini kan dulu memang pegawai yang bekerja di salah satu badan rehabnya BNN, Lido Bogor ya. Nah, satu ketika dia punya apa ya bahasanya ya, klien lah atau adiksi ya. Jadi orang yang memang pecandu gitu ya. Nah, setelah proses rehab 9 bulan itu kan biasanya mereka itu setelah selesai, sebelum mereka menjadi relawan konselor di di BNN. Ya BNN atau di panti rehab, mereka dikasih kesempatan untuk balik dulu lah pulang ke rumah atau untuk ya masa jedah gitu lah. Nah, pada saat orang ini dari kalau nggak salah dari Lido ke Ciawi ya, mau karena rumahnya di Jakarta gitu. Nah, dia naik angkot ingin menuju ke lokasi lah, terminal lah gitu ya. Pada saat di angkot tadi, itu driver angkot tadi itu memutar musik. Nah, begitu musik itu diputar, dan orang ini langsung beberapa menit itu kayak apa ya, tahu nggak sih orang tuh kayak bengong gitu, langsung kayak terhipnotis. Ya, terhipnotis, terdiam gitu. Karena dia ke-trigger. Ke-triggernya apa? Ke-trigger langsung ingin mau pakai lagi. Setelah 9 bulan clear loh. Iya. Karena yang ditakutkan
bagi adiksi itu adalah keinginan mau makai lagi itu loh. Setelah clear 9 bulan dia mau makai lagi. Nah, kenapa? Sebabnya musik yang diputar driver angkot tadi itu adalah musik yang biasa dia dengar ketika dia mohon maaf nih lagi make sama teman-temannya dulu. Jadi setiap musik nih bisa karena dia pada saat dia melakukan kejahatan tadi atau ya sesuatu yang nggak baik tadi, lalu dia mendengar musik ini, itu langsung kesimpan kan dari saya dan sahabat MQ ya. Nah, pada saat musik itu didengar oleh dia dan itu langsung karena sudah menjadi tersimpan dalam memori yang dalam, ya bahkan nembus alam bawah sadar saya bilang tadi, itu akhirnya dia ke-trigger dan dalam beberapa menit dia itu kayak nggak bisa menghentikan dirinya, langsung tiba-tiba pingin pakai. Itu gara-gara musik tadi. Wah, ini jadi nggak baik ya. Jadi makanya untungnya dia langsung ya melapor sama kanselernya ya. Dia langsung melapor sama orang yang selama ini konsultasi dengan dia. Dan setelah itu dia suruh balik terapi lagi. Bayangin orang yang langsung loss banyak sekali. Wah, ini jadi nggak baik, berarti ada ya Pak Erik, musik negatif ini ada ya. Seperti apa Pak Erik musik-musik negatif ini yang artinya misalnya musiknya jedak-jeduk atau gimana? Ya, saya tidak bisa bilang musik jedak-jeduk itu enggak, tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang sangat emosional, tapi saya rasa momen itu akan mengikuti lah ya. Momen itu pasti mengikuti ya. Ketika kita melakukan, makanya ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan baik itu akhirnya kita mendengar satu musik yang baik, akhirnya dia terikat. Ya, nah kemudian ketika juga kita melakukan sesuatu yang katakanlah yang nggak tidak baik gitu, tiba-tiba kita juga ditemani dengan musik ya, yang saya nggak tahu apa yang dipakai, tapi pasti akan menyesuaikan ya, irama pasti akan menyesuaikan. Nah, ketika itu tersimpan dan ini adalah lagu yang disenangi, kalau melakukan itu, ini musik yang paling disenangi kayak kita kan pasti punya lagu yang kita sukai ya. Apa misalnya Kak Riza paling suka lagu yang slow gitu, bisa nemenin belajar ya, gitu kan. atau lagu Aku Pasti Bisa, atau lagunya The Vicar dulu, kuat, Manusia gitu. Kuat misalnya. Manusia Kuat. Nah, ketika dengar lagu itu kita kan langsung dengan otomatis semangat langsung, ya Pak Erik ya, memberikan energi positif kan, terbentuk. Nah, ini juga demikian. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan pada saat kita tidak baik ya, dalam keadaan yang kadang-kadang tidak maksimal, akhirnya itu men-trigger, mengingatkan kembali masa itu dan kita langsung balik lagi. Dan mohon maaf, mungkin sahabat MQ juga pernah ya menikah, ya punya kenangan baik dengan seseorang ya, mantan suami gitu. Tiba-tiba ada lagu biasa gitu ya, orang punya syair berdua gitu. Syair yang tiba-tiba syair itu didengerin dan langsung ingat tuh. Aduh, kenapa ya? Ini kan lagu yang betul-betul ngikat gitu. Apa lagunya? Ya saya nggak paham lah, apa Kenangan Terindah. Tapi ada juga yang menarik ini Kak Riza ya. Gimana tuh? Ini sesuatu yang baik, ketemu yang baik. Jadi saya punya teman. Sekarang menjadi salah satu wakil rektor ya di kampus besar di Jogja. Nah, satu ketika teman saya ini waktu KKN itu dia jatuh cinta lah ya, atau tertarik dengan seorang teman satu KKN ya. Wah, ini biasa. Karena ya gitu ya, karena orang itu kalau udah lama bersama kan mesti begitu ya. Termasuk yang MBKM, MKFM loh ya. Itu juga karena udah biasa bersama sama dia gitu kan. Rame-rame kan, ketemu kan ada rasa gitu ya. Tapi nggak diungkapin tapi ada rasa. Nah, satu ketika pada saat mau asar gitu ya, ke masjid. Nah, dia melihat wanita yang dia sukai tadi, teman mahasiswa yang dia sukai tadi, itu lagi ngobrol akrab dengan temannya yang cowok juga di serambi masjid lah, akrab. Walaupun ada jarak ya di antara mereka, tapi gestur itu nggak bisa dibohongin gitu loh.
Jadi bahasa mereka tuh, bahasa tubuh mereka tuh kelihatan kalau mereka ini saling suka ya. Suka itu kan kelihatan dari pancaran mata, dari gestur aja kita bisa lihat nih orang suka apa enggak. Nah, pada saat lihat itu, teman saya kan tadi berat kan di sini ya. Nah, pada saat itu Kak Diza dan sahabat MK, masjid itu memutar albumnya Haddad Alwi dan Sulis. Yang Cinta Rasul. Oh iya. Iya kan? Karena mengundang anak-anak TPA segera ke masjid untuk mengaji. TPA ya. TPA. Apa yang terjadi? Lagu itu kesimpan. Jadi kalau mendengar akhirnya album Haddad Alwi dan Sulis itu akhirnya masuk lagi kenangan waktu KKN gitu loh. Nah, itu kan baik begitu. Jadi begitu tahapan kita emosional dia bisa simpan. Begitu sampai sebegitunya. Kenapa? Ya kita nggak usah ngomong yang terlalu dalam gitu aja. Kita musik aja ya. Kalau kita dengar berulang-ulang, kita nggak perlu menghafal syairnya. Udah langsung hafal. Kenapa? Karena begitu mendengar musik itu, kita betul-betul faktor kritis kita buka. Dia bisa masuk bebas. Beda ya kalau kuliah. Kalau kuliah itu kan dengerin sepaneng aja nggak masuk. Kok nggak masuk sih? Gitu ya. Kok nggak masuk sih kuliah? Karena kita faktor kritisnya ditutup. Kita udah langsung, aduh masih lama nih dosen. Aduh serius. Ya nggak ada canda-candanya. Wah. Lama nih, bakal lama 2 jam terus. Akhirnya nggak ada yang masuk dalam belajarnya karena dia nggak rileks, dia nggak rileks menerima tadi. Kalau musik kita cenderung mendengar musik itu kan rileks. Iya. Betul ya? Waktu rileks gitu musiknya. Walaupun kita dalam keadaan lagi ini pun ketika dengar musik kita langsung bisa ngikuti karena apalagi kita senang syairnya, kita senang iramanya, dia cepet banget. Cepet banget masuk. Apalagi di kendaraan kita sering putar. Ketika kita kerja kita sering putar. Masuk banget dianya. Jadi musik positif itu bisa mempengaruhi pikiran kita, ya khususnya di alam bawah sadar kita. Kenapa? Karena dia bisa diterima secara repetisi. Diulang. Dan itu bisa mempengaruhi. Yang kedua, musik itu membangun sesuatu yang emosional. Ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan marah, itu bisa mempengaruhi seseorang dengan musik tadi. Maka cerdaslah dalam memilih syair mana yang pas untuk kita. Ya, jadi nggak hanya sekedar musik aja, tapi perlu tahu nih syairnya apa maknanya. Dan kalau mau lebih kuat lagi, tahu nih ini yang ciptain lagu ya, yang nyanyiin ini dia inspirasi dari mana ya sumbernya, apa keterkaitannya. Ketika ada yang momennya pas, itu lebih dalam lagi kenanya. Dan yang ketiga adalah musik positif itu bisa sebagai relaksasi mental. Ya, jadi ketika kita lagi dalam keadaan tekanan, tugas, lagi banyaknya job, kenapa ya orang yang dengan banyak sekali pekerjaan, multitasking dia bisa selesaiin karena dia relax, karena dia enjoy, dia santai. Ada orang yang langsung bisa otomatis dengan dia narik nafas dalam, dia dengan relax, dengan enjoy, dia pasti mengatakan aku pasti bisa dengan kata-kata dia bisa. Tapi ada juga kita dengan santai, dengan bantuan musik positif tadi makin mempercepat untuk kita relaksasi. Jadi dengan begitu maka sahabat MK, Anda akan jadi lebih mendapatkan gairah positif yang kuat. Jadi banyak pandangan positif dan ambil salah satu sumbernya dari musik positif ya. Sehat dan teruslah terinspirasi.